Pemirsa Sindo Today, kita awali dengan informasi sebuah rumah berlantai 3 di perumahan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara terbakar. Sementara itu sebuah pabrik kayu ludes dilalap si jago merah di kawasan industri Candi, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dan penumpang melaporkan dari kobaran api dengan cepat membesar dan membakar lantai 3 rumah di Jalan Nyiur 10 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Warga pun berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Sebanyak 9 unit mobil damkar dengan 45 personil berjibaku agar api tak merembet ke bangunan lain. Api diketahui berasal dari ruang kamar utama di lantai 3. yang terbakar itu ada satu ruangan di lantai 3 dan dugaan juga kemungkinan itu dari listrik. Itu rumah berarti ya, Bang? Rumah 3 lantai. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara akibat korsleting listrik. Kasus kini ditangani Polsek Tanjung Priok. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sebuah pabrik kayu ludes terbakar di kawasan industri Candi, Kota Semarang, Jawa Tengah. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api terus membesar dan merambat ke bangunan lainnya. Damkar Kota Semarang berjibaku memadamkan api dengan mengerahkan 6 unit mobil pemadam kebakaran dan puluhan personil. Pemadaman terkendala minimnya air akibat lokasi yang jauh dari sumber air. Dugaan sementara api berasal dari ledakan di bagian operasional. Kita dugaan api dari apa ini? Korsleting atau apa? Ya kalau yang pastinya kita belum tahu, cuman info dari karyawan sini tadi yang tak tanyakan itu awalnya ada ledakan di mesin produksi katanya. Iya, dari karyawan sini tadi infonya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat dihadapkan dengan situasi mencekam akibat maraknya aksi curanmor dan penjamretan. Bahkan para pelaku tidak segan untuk menggunakan senjata api. Dua pelaku curanmor berboncengan sepeda motor berusaha kabur saat dikejar sejumlah warga di Jalan Sumber Pelita, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Salah seorang warga berusaha mengadang di tengah jalan namun akhirnya menghindar usai ditodong dengan senjata api. Sementara sejumlah warga lainnya masih terus mengejar dengan berlari hingga ke jalan raya. Meski ketiga pelaku lolos, aksi warga membuat pelaku gagal menggasak sepeda motor korban. Antara dua tendang itunya depan sama motor saya Palangin ya? palang langsung biar dia tabrak motor saya nggak apa-apa. Biar dia babak belur sekalian. Karena ngeluarin senpi ya? Iya, sebelum saya bertindak ke itu, dia udah gini. Diam. Nah itu, waduh. Pakai masker nggak, Bang? Warga berharap adanya patroli rutin dari petugas kepolisian hingga malam hari, mengingat lokasi ini rawan aksi curanmor dan penjamretan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Kapuk Muara, Jakarta Utara berhasil membekuk pelaku curanmor bersenjata api. 2 dari 3 pelaku diringkus, sementara 1 pelaku melarikan diri. Warga Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara mengeroyok pelaku pencurian sepeda motor. Untuk meredam amarah warga, pelaku pun segera dibawa ke pihak kepolisian. Peristiwa berawal saat 3 pelaku menggasak motor milik salah satu warga yang sedang diparkir di gang rumahnya. Namun saat sepeda motor incarannya didorong, aksi mereka dipergoki oleh pemilik. Korban pun berteriak meminta pertolongan hingga mengundang warga sekitar. Warga yang geram langsung mengepung pelaku. 2 pelaku berhasil ditangkap dan dihakimi massa, sementara seorang pelaku lain yang diduga membawa senjata api melarikan diri. Saya sudah laporan ke Polsek Penjaringan, ternyata sebenarnya dia menggunakan senpi. Tapi senpi itu sempat diledakan nggak? Tidak, cuma mengancam. Pelaku kini telah diserahkan ke Polsek Penjaringan untuk penyelidikan lebih lanjut. Polisi masih memburu seorang pelaku lainnya yang identitasnya sudah diketahui. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
Pemirsa, para penonton dan pembalap liar kocar-kacir saat dibubarkan polisi di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Polisi berhasil mengamankan 2 joki bersama dengan sepeda motor. Aksi balap liar kerap digelar sejumlah remaja di Jalan Samsul Arifin, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Situasi seketika riuh setelah polisi yang menyamar membekuk joki saat bersiap balapan. Ratusan penonton yang memadati lokasi kocar-kacir berhamburan menyelamatkan diri. Polisi berhasil mengamankan 2 joki beserta kendaraannya. Keduanya digelandang ke Mapolres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Waktu malam minggu kemarin sempat diamankan di Satreskrim oleh unit RRC untuk dimintai keterangan dan dibuatkan pernyataan. Kemudian didatangkan juga orang tuanya untuk memberikan pembinaan kepada 2 joki ini untuk tidak melakukan kegiatan balap liar lagi. Polisi mengimbau orang tua untuk lebih ketat mengawasi anak-anaknya agar tidak terlibat dalam aksi jalanan yang membahayakan keselamatan. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman Ainus melaporkan. Pemirsa, maraknya aksi begal, petugas gelar operasi kejahatan jalanan di wilayah Jakarta Barat. 2 pengendara motor ditangkap karena membawa senjata tajam dan narkoba jenis sabu. Petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP melakukan patroli kejahatan jalanan di sejumlah wilayah Jakarta Barat. Satu persatu, petugas menghentikan pengendara motor dan melakukan penggeledahan di Jalan Daan Mogot, Kiai Tapa, dan Tebagus Angke. Saat berpatroli di Jalan Kemanggisan Raya Palmerah, petugas mendapati seorang pemuda membawa narkoba jenis sabu. Ayo Ben, kita dorong kantor Ben. Temennya bang? Mana temannya? Ada temennya situ. Aduh. Mana ya? Sementara di Jalan Tebagus Angke, petugas mengamankan seorang pemuda yang membawa senjata tajam jenis golok. Patroli kejahatan akan digelar secara rutin untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria pengemudi taksi online tewas bersimbah darah di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Korban diduga dibunuh lantaran terdapat sejumlah luka di bagian leher. Tangis histeris keluarga pecah saat seorang pria pengemudi taksi online tewas bersimbah darah di Desa Sudirman, Kecamatan Tanra Lili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebelum ditemukan tak bernyawa, korban diketahui hendak pulang ke rumahnya. Warga mengevakuasi korban ke puskesmas setempat. Polisi datang ke lokasi melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Korban diduga dibunuh lantaran ditemukan luka sebatas senjata tajam di bagian leher dan pinggang. Ya benar, beliau dari perjalanan pulang dari Antam menuju di kediamannya Jalan Poros Karyawan. Polisi masih menyelidiki motif dan mengumpulkan barang bukti untuk mengidentifikasi pelaku pembunuhan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pembunuhan bidan di Situbondo akhirnya menyerahkan diri ke Polda Jawa Timur. Sosok pelaku tak lain merupakan suami korban. Pelaku pembunuhan bidan Murtafiah, yakni suaminya yang bernama Ahmad Rizki, dijemput anggota Satreskrim Polres Situbondo Minggu siang. Sebelumnya, Ahmad Rizki sempat menyerahkan diri ke Mapolda Jatim. Di hadapan polisi, pelaku mengaku cemburu buta kepada korban dan tega menghabisi istrinya menggunakan batu. Sementara itu, pihak keluarga meminta hukuman yang maksimal karena korban tewas secara tragis. Hanya tiba-tiba harus meninggal tragis gitu aja. Untuk motifnya berdasarkan pengakuan dari terduga pelaku, dia cemburu dan sakit hati. Itu korban mengalami luka di mana saja dan hasilnya? Berdasarkan olah TKP yang kami lakukan, terdapat luka pada bagian kepala. Selesai diatopsi, jenazah bidan Murtafiah dibawa ke rumah orang tuanya di Kecamatan Bungatan, Situbondo untuk dimakamkan. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang balita dianiaya ayah tirinya hingga terluka parah di pemukiman padat di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku menganiaya korban karena membuat adiknya menangis.
Polisi melakukan penyelidikan balita laki-laki berusia 4 tahun yang tinggal di pemukiman padat penduduk di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dianiaya ayah tirinya. Korban mengalami luka memar yang cukup parah di bagian pinggang ke bawah akibat dianiaya ayah tirinya. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan dari terduga pelaku beserta ibu kandung korban. Sayangnya, ibu kandung korban enggan melaporkan aksi penganiayaan ini ke ranah hukum. Ayah tiri korban menganiaya dengan rotan kering. Si bapak ini kesal karena korban ini mengganggu adiknya yang masih usia 1 bulan. Melihat kejadian itu, bapaknya marah, akhirnya memukul korban. Pelaku diminta untuk menandatangani perjanjian tertulis agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta wajib menjalani konseling 2 kali dalam sepekan di Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, aparat keamanan akhirnya menangkap anggota KKB di Papua Tengah yang melakukan aksi penembakan yang menyebabkan 1 orang meninggal dunia. Pelaku ditangkap saat berada di Pasar Kago, Kabupaten Puncak. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 menangkap YM 24 tahun, pelaku penembakan karyawan PT Freeport Indonesia Simpson Mulia. Peristiwa penembakan terjadi di area Ngapua, Bunaken Grasberg, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika 11 Maret lalu. YM diduga kuat merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Ia ditangkap di kawasan Pasar Kago, Kota Ilaga, Kabupaten Puncak. Dari hasil pemeriksaan awal, YM diduga berperan sebagai pemantau pergerakan petugas keamanan dan masyarakat dengan menggunakan teropong saat aksi berlangsung. Aksi tersebut diduga dilakukan bersama sejumlah anggota kelompok lainnya, termasuk JM yang saat ini dilaporkan sudah meninggal dunia, dan BM alias M yang saat ini masih dalam proses pencarian. Aparat kepolisian akan terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap jaringan yang terlibat dalam berbagai aksi teror di Papua Tengah. Ya pemirsa, baru saja kami menerima informasi bahwa terjadi gempa bumi dengan magnitudo 7,7 di Gorontalo pada pukul 7:37 WITA atau sekitar pukul 6:37 waktu Indonesia Barat. Ya, kita ke informasi lain. Pemirsa, diduga bersenggolan dengan truk air, pasutri pengendara motor terjatuh dan terlindas truk di Kota Bogor, Jawa Barat. Akibatnya 1 orang penumpang tewas di tempat dan 1 orang lainnya terluka parah. Dan di simpang Jambu lampu merah, tolong ambulan merapat segera. Kondisi korban. Pasutri pengendara motor terkapar usai terjatuh dan terlindas truk air di simpang Jambu 2 Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat. Akibat kecelakaan ini, sang istri meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara sang suami luka-luka. Polisi datang ke lokasi melakukan olah TKP. Diduga penyebab kecelakaan akibat pemotor bersenggolan dengan truk. Kronologis, kami masih dalam tahap penyelidikan, sehingga masih belum bisa menyimpulkan kronologis kejadiannya. Menurut keterangan saksi, kedua kendaraan datang dari arah yang sama, yaitu dari arah Talang atau dari arah Simpang Tolbor menuju arah Warung Jambu. Korban tewas dan korban luka dibawa ke rumah sakit setempat. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Gakum Polresta Bogor Kota. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selamat pagi Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan.
Ya baik, terima kasih Napa, Arman, juga Priska di studio dan pemirsa. Pada aktivitas pagi saat ini memang sudah terlihat adanya aktivitas masyarakat, mengingat memang pada kawasan Pasar Minggu ini merupakan kawasan adanya pasar tumpah, kemudian aktivitas pada kawasan pasar ini juga menyebabkan peningkatan volume kendaraan, terjadi perlambatan kecepatan kendaraan, baik itu kendaraan yang akan mengarah ke arah Depok, mengarah ke Warung Buncit dan sekitarnya, ini juga dalam keadaan ramai, cenderung tersendat dengan dominasi kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Antisipasi dengan angkutan umum yang menaikkan dan menurunkan penumpang di median jalan, mengingat memang pada arus lalu lintas dari arah Kalibata yang akan mengarah ke arah Depok melalui Pasar Minggu ini juga terdapat stasiun pada ruas dari ini juga perlu diantisipasi aktivitas masyarakat. Tentunya juga kami harapkan Anda untuk menjaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Selain itu memang juga aktivitas bus Transjakarta yang berhenti di median jalan ini juga perlu diantisipasi bagi pengendara roda 2 maupun pengendara minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus Transjakarta. Antisipasi ada blind spot dan juga aktivitas bus yang berhenti pada median jalan, tidak pada stasiun busway. Ini juga perlu menjadi perhatian pengguna jalan yang melintas di kawasan ini. Dan memang kalau kita melihat aktivitas pengendara roda 2 di kawasan ini tidak menggunakan helm standar SNI maupun melanggar arus lalu lintas, merupakan pelanggaran yang terlihat pada kawasan ini. Tentunya juga kami harapkan Anda untuk selalu mematuhi aturan-aturan yang sudah berlaku seperti diatur pada Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 291 untuk pengguna kendaraan yang tidak menggunakan helm standar SNI. Terus kemudian juga 283, tentunya kami harapkan Anda untuk selalu mematuhi aturan-aturan ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi data SMS Korlantas Polri di mana angka kecelakaan lalu lintas per hari ini selama 1 kali 24 jam terjadi 270 kasus laka lantas dengan rincian 14 meninggal dunia, 27 luka berat serta 182 luka ringan. Dari data tersebut 67% didominasi oleh kendaraan roda 2. Mari sama-sama wujudkan keselamatan di jalan sebagai kebutuhan demi mewujudkan lalu lintas aman, keluarga bahagia. Demikian Brigadir Taslinda melaporkan. Kembali ke Nata juga Priska di studio, silakan. Ya, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan Anda dari kawasan Simpang Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.
Pemirsa, pasukan Zionis Israel kembali membombardir markas besar Hizbullah di Beirut. Ya, Israel menyebut serangan itu dilakukan sebagai balasan atas tindakan Hizbullah menyerang kawasan Israel. Untuk kesekian kalinya, militer Israel menyerang markas besar Hizbullah di selatan ibu kota Lebanon, Beirut. Tanpa ampun, pasukan Israel menyerang wilayah Beirut yang dikenal sebagai benteng pertahanan Hizbullah. Israel mengklaim serangan yang terjadi pada hari Minggu siang waktu setempat ini dilakukan sebagai serangan balasan atas tindakan Hizbullah yang menyerang wilayah Israel. Belum dilaporkan adanya korban jiwa, namun akibat serangan ini, semua bangunan dan fasilitas di wilayah Beirut nyaris rata dengan tanah. Sementara itu, pemirsa, Angkatan Udara Israel mengklaim telah melancarkan serangan besar-besaran ke sejumlah target milik Hizbullah di Lebanon Selatan. Pesawat tempur Angkatan Udara Israel menyerang sekitar 150 infrastruktur yang diklaim terkait dengan Hizbullah di Lebanon Selatan. Target yang diserang meliputi gudang senjata, markas operasi peluncuran roket, serta fasilitas lain yang disebut digunakan untuk mendukung aktivitas militer Hizbullah. Namun hingga dengan kini belum ada keterangan resmi dari pihak Hizbullah terkait dengan klaim serangan tersebut. Sedikitnya 6 orang tewas akibat serangan udara Israel di As-Saksakiyah, Lebanon Selatan, pemirsa. Petugas penyelamat bekerja di tengah bangunan yang hancur dan kendaraan yang hangus terbakar di As-Saksakiyah, Lebanon Selatan. Kehancuran ini terjadi akibat serangan udara Israel dan menewaskan 3 warga sipil. Israel membombardir permukiman dengan dalih menghancurkan anggota dan fasilitas Hizbullah. Sementara itu, sedikitnya ada 3 tentara tewas akibat serangan udara Israel yang menghantam sejumlah wilayah di Nabatiyah, Lebanon Selatan. Sejumlah rumah juga hancur dan kepulan asap memumbung di Kfar Houna, Saj Zabdin, Kfar Tebnit. Akibat peristiwa ini, 3 tentara Lebanon yang sedang mengemudikan kendaraan militer tewas. Untuk membalas serangan Israel, Hizbullah kembali melancarkan serangan ke militer Zionis Israel. Ya, drone-drone Hizbullah menargetkan kendaraan-kendaraan lapis baja Israel di Lebanon Selatan. Hizbullah merilis video serangan pesawat tanpa awak atau drone yang menargetkan militer Israel. Serangan drone terjadi di kota Zahwar el-Sharqiyeh, Lebanon Selatan. Nampak dalam video tersebut, militer Zionis Israel mengantisipasi serangan drone dengan memasang jaring pada kendaraan lapis baja mereka. Namun pada video lain, tampak kendaraan lapis baja Israel terbakar usai serangan drone Hizbullah. Pemasangan jaring pada kendaraan militer Israel tidak mampu mengantisipasi serangan drone-drone Hizbullah. Menuntut penghentian serangan ke Lebanon, IRGC meluncurkan sejumlah serangan rudal ke Israel. Militer Iran meluncurkan sedikitnya 10 rudal yang menargetkan pangkalan udara Ramat David di Haifa. Pemerintah Iran melancarkan serangan rudal balistik yang menargetkan pangkalan udara Zionis Israel Ramat David Air Base yang berada di Haifa. Akibat serangan rudal IRGC ini, sedikitnya 2 orang penjajah Israel tewas dan 20 lainnya terluka. Peluncuran 10 rudal balistik ini merupakan balasan atas serangan penjajah Israel ke Lebanon. Pemerintah Iran juga menuntut teroris Israel menghentikan serangannya ke Lebanon. Sejak 2 Maret 2026, serangan keji penjajah Israel menewaskan sedikitnya 3.613 orang dan melukai 11.072 warga sipil Lebanon.
Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional Rafael Grossi menyebut Amerika Serikat dan Iran semakin dekat mencapai kesepakatan terkait isu nuklir. Ya, sebelumnya Grossi telah membahas isu tersebut dengan perwakilan Rusia, China, dan Iran. Di tengah ketegangan atau perang di Timur Tengah yang masih belum mereda, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional Rafael Grossi menyebut Amerika Serikat dan Iran semakin dekat mencapai kesepakatan terkait isu nuklir. Grossi menjelaskan sejumlah isu lain dalam kesepakatan tersebut berada di luar Badan Energi Atom Internasional. Namun ia menilai kesepakatan nuklir Amerika Serikat dan Iran secara teknis masih memungkinkan untuk dicapai. Sebelumnya, Grossi telah membahas isu tersebut dengan perwakilan Rusia, China, dan Iran. Pertemuan tersebut bertujuan menegaskan pendekatan dasar yang akan ditempuh para pihak dalam menangani isu nuklir Iran. Yes, well, of course, as you know, we are not a party to this current process, but we are in contact separately with both. Our sense is that they seem to be pretty close to agreeing on what I would describe more with regards to the nuclear, because the other things are not within my purview, to a sort of a framework, organizational, I would say, structure to give themselves time to look into the different problems. So I would say it is a distinct possibility that we will have at least that, and then we will see. Sebelumnya, ketegangan atau perang di Timur Tengah masih belum mereda. Pasukan militer Amerika Serikat menyerang sejumlah situs radar pantai milik Iran di Goruk dan Pulau Qesem yang keduanya berada di Selat Hormuz. Amerika Serikat menyerang 4 drone Iran yang menargetkan lalu lintas maritim regional. Langkah agresif Amerika Serikat usai menembak jatuh 4 drone Iran memicu eskalasi konflik baru yang mempersulit upaya negosiasi damai kedua belah pihak. Sementara Korps Garda Revolusi Iran mengonfirmasi telah menargetkan penyerangan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat dengan rudal di Kuwait dan Bahrain sebagai serangan balasan. Selain itu, mereka juga menembaki 4 kapal tanker yang mencoba menyeberangi Selat Hormuz tanpa izin. Iran mengatakan telah menyerang pangkalan Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain dengan rudal balistik. Namun, militer Amerika Serikat mengatakan 6 rudal berhasil dicegat dan yang ke-7 tidak mencapai targetnya. Amerika Serikat dan Iran telah terlibat dalam negosiasi kesepakatan sementara guna menghentikan perang yang telah berlangsung selama 3 bulan. Namun di tengah bentrokan berkala, kesepakatan masih belum tercapai. Serangan udara Israel menghantam sebuah rumah milik keluarga Zurub di Khan Yunis, Gaza Selatan. Detik-detik serangan udara Israel terekam saat menghantam rumah milik keluarga Zurub di Camp Hai Al-Salam, kawasan Mawasi, Khan Yunis, Gaza Selatan. Ledakan besar langsung memicu kobaran api dan asap yang membumbung tinggi. Asap tebal pun terlihat menyelimuti area permukiman sesaat setelah serangan terjadi. Rumah yang menjadi sasaran serangan hancur lebur. Puing-puing bangunan berserakan dan menutupi sebagian area di sekitar lokasi ledakan. Dampak ledakan juga menyebabkan sejumlah kendaraan di sekitar lokasi terbakar. Api melalap badan kendaraan hingga menyisakan rangka yang hangus. Petugas pertahanan sipil bersama warga setempat kemudian menyisir reruntuhan untuk mencari dan mengevakuasi korban yang diduga masih tertimbun di bawah puing bangunan. Sejumlah ambulans dan mobil pemadam kebakaran pun disiagakan di lokasi kejadian. Iran menangkap sejumlah orang yang diduga berkaitan dengan Badan Intelijen Israel Mossad. Ya, sementara itu kelompok peretas internasional Handala yang didukung Iran mengumumkan seorang pejabat senior Badan Intelijen Israel Mossad tewas. Rekaman memperlihatkan pasukan anti-teror Iran menangkap sejumlah orang yang diduga berhubungan dengan Badan Intelijen Israel Mossad.
Para tersangka diduga terlibat dalam aktivitas spionase dan kerjasama dengan dinas intelijen asing. Beberapa waktu terakhir, Iran berulang kali menangkap pihak yang berkaitan dengan Mossad. Langkah itu merupakan bagian dari operasi kontra intelijen untuk menghadapi ancaman keamanan nasional. Sementara itu, kelompok peretas internasional Handala yang didukung Iran mengumumkan seorang pejabat senior Badan Intelijen Israel Mossad tewas. Korban tewas setelah sebuah bom yang ditanam meledak di kendaraan pribadinya di Jalan Raya Utama Tel Aviv. Handala bertanggung jawab atas pengeboman mobil yang ditargetkan kepada pejabat senior Badan Intelijen Israel Mossad. Selain itu, operasi Handala dilakukan setelah berbulan-bulan mengumpulkan data intelijen, pemantauan, dan pengawasan. Handala disebut-sebut sebagai kontra intelijen Mossad. Komando Pusat Amerika Serikat merilis video serangan situs militer Iran di Gorok Pulau Qasem. Pasukan Amerika Serikat sebelumnya mencegat beberapa rudal balistik dan drone Iran yang diduga diluncurkan ke arah Selat Hormuz. Pada serangan Iran tersebut, Amerika Serikat melakukan serangan balasan menggunakan rudal hingga menghantam situs radar pengawasan pantai Iran. Selain itu, Iran meluncurkan 7 rudal balistik ke arah Kuwait dan beberapa jam setelah pasukan Amerika Serikat menembak jatuh 4 drone diserang satu arah Iran yang menuju ke Selat Hormuz. Pusat Komando Amerika Serikat merilis video pasukan militer Amerika Serikat menyita kapal tanker minyak Davina di Samudra Hindia. Operasi dilakukan oleh Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat merupakan bagian dari penegakan sanksi maritim global untuk mengganggu jaringan penyelundupan minyak ilegal dan menghentikan sumber pendapatan Iran. Kapal Davina ini masuk dalam daftar target sanksi Amerika Serikat sejak Oktober 2004 akibat dugaan keterlibatan perdagangan minyak Iran. Pasukan Israel menangkap akademisi Palestina Dr. Bilal Al-Shobaki dalam penggerebekan di kediamannya di Hebron, tepi barat. Ya, penangkapan ini menambah daftar panjang akademisi Palestina yang ditahan di tengah meningkatnya operasi militer Israel di wilayah Palestina. Pasukan Israel menggerebek sebuah rumah di kota Hebron, tepi barat dan menangkap Dr. Bilal Al-Shobaki. Bilal Al-Shobaki diketahui merupakan Kepala Departemen Ilmu Politik Universitas Hebron dan salah satu akademisi terkemuka di wilayah tersebut. Dalam rekaman yang beredar, pasukan Israel melihat dan juga terlihat mengepung kediaman Al-Shobaki sebelum membawanya pergi. Penangkapan tersebut disertai tindakan kekerasan dan perlakuan kasar terhadap yang bersangkutan. Hingga kini belum ada keterangan dari pihak Israel mengenai alasan penangkapan tersebut. Kelompok pemukim ilegal Israel dilaporkan kembali melakukan aksi pembakaran lahan pertanian warga Palestina. Pemukim ilegal Israel kembali membakar lahan-lahan produktif pertanian Palestina di daerah Al-Nakar, sebelah barat laut Al-Mughayir, Ramallah. Aksi tersebut sudah berulang kali dilakukan para pemukim ilegal Israel. Tidak hanya lahan produktif, rumah serta kendaraan warga Palestina pun tidak luput dari pembakaran. Pemukim ilegal tersebut mendapat perlindungan tentara-tentara Zionis dalam melancarkan aksinya. Petugas pemadam yang hendak memadamkan api pun dicegah tentara Zionis Israel. Pasca dibombardir pasukan Zionis Israel, warga Al-Mawasi di wilayah Khan Yunis, Gaza Selatan mendatangi rumah mereka. Namun yang didapati hanya reruntuhan. Pasca serangan pasukan Zionis Israel ke wilayah Khan Yunis, Gaza Selatan, warga Al-Mawasi datang berbondong-bondong untuk melihat pemukiman mereka. Dengan tangan kosong, mereka berupaya mengangkat puing-puing bangunan sekedar mencari sisa harta benda yang masih bisa diselamatkan. Namun tak banyak yang bisa mereka temukan, semuanya nyaris hancur dibombardir Israel.
Berdalih menyerang salah satu rumah warga Sabtu malam, pasukan Zionis Israel kembali melancarkan serangan udara ke wilayah Khan Yunis, Gaza Selatan. Walaupun telah ditetapkan pasca zona aman dan zona evakuasi, Israel kerap menyerang kawasan ini. Belasan orang terluka dan 2 lainnya kritis akibat penembakan di sebuah festival di Ohio. Ya, 2 pelaku saling menembak dengan para korban terjebak di tengah baku tembak. You got some people over here. Baku tembak pecah di tengah festival di Toledo, Ohio, Amerika Serikat membuat warga yang datang panik berhamburan. Sejumlah orang terluka tergeletak mendapatkan pertolongan pertama sebelum dievakuasi ke rumah sakit. 12 orang terluka dan 2 lainnya terkritis akibat luka tembak. Menurut kepolisian Toledo, baku tembak pecah antara 2 pelaku. Warga yang hadir di festival terjebak di tengah-tengah baku tembak. Di Sindo Today bersama saya Nata Arman dan Priska Papilaya. Pemirsa, Pasar Palmerah Jakarta Pusat, minyak kita kemasan 1 liter terpantau kosong di sejumlah toko sembako. Sementara untuk kemasan 2 liter masih tersedia namun dengan stok yang terbatas. Harga minyak kita kemasan 2 liter di Pasar Palmerah Jakarta dijual sekitar Rp32.000. Namun saat pasokan tidak berasal langsung dari Bulog, harga jual bisa menembus Rp40.000. Sejumlah pedagang menyebut tidak semua toko mendapat pasokan langsung sehingga distribusi dan harga di lapangan menjadi tidak merata. Sementara itu pemerintah berencana menyesuaikan harga eceran tertinggi minyak kita dalam waktu dekat menyusul fluktuasi harga bahan baku khususnya crude palm oil atau CPO di pasar global. Untuk harga minyak kita ukuran 2 liter saya jual untuk mendapatkan dari Bulog itu kita jual dengan harga Rp32.000 per 2 liter. Seperti itu. Tapi kalau kita mendapatkan dari minyak kita di luar Bulog itu kita jual 40. 40.000. Iya. Terkait dengan stoknya sendiri, apakah aman atau seperti apa, Bu? Sudah mulai menipis untuk saat ini. Sementara harga beras di sejumlah pasar tradisional di Purwakarta, Jawa Barat melambung di atas harga eceran tertinggi. Kondisi ini dikeluhkan pembeli dan mereka pun terpaksa mengurangi jumlah pembelian. Harga beras medium dijual di kisaran Rp14.000 per kilogram atau di atas harga eceran tertinggi Rp12.500 per kilogram. Untuk beras premium dijual lebih mahal lagi di kisaran Rp16.000 per kilogram dari awalnya Rp14.000. Warga pun terpaksa mengurangi jumlah pembelian disesuaikan dengan kondisi keuangan keluarga. Pada naik. Pada mahal. Pada mahal. Gimana Ibu mengenai mahalnya harga beras ini? Yang ngeluh biasanya biasanya seliter jadi kudu beli setengah liter. Oh dikurangi? Liter jadi setengah. Dikurangi? Masak 2 liter jadi seliter setengah. Dikurangi pembelian. Iya. Kondisi mahalnya beras diduga dari tingginya harga gabah kering giling di petani. Kini omset penjualan beras pun menurun hingga 40%. Kalau menurut para pemasok katanya penyebabnya karena harga gabahnya memang mahal. Padahal pasokan sendiri banyak, lancar. Harga gabah dijual berapa gitu sama petani? Menurut informasi para pemasok beras katanya harga gabahnya sudah Rp8.000 per kilo lebih. Warga berharap harga kebutuhan pokok bisa stabil agar tidak memberatkan. Apalagi kondisi saat ini yang sangat rentan karena dampak melemahnya rupiah yang menyebabkan kenaikan harga dan menurunnya daya beli masyarakat. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Pemirsa, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah hingga berdampak pada produksi tahu Cibuntu, Kota Bandung, Jawa Barat.
Hal ini disebabkan kenaikan harga kedelai impor yang sebelumnya Rp9.000 per kilogram pada Maret lalu kini tembus mencapai Rp11.000 per kilogram. Meski para produsen tahu dan tempe belum menaikkan harga jual dagangannya, tapi keuntungan yang mereka dapat turun drastis, bahkan hanya cukup untuk bertahan agar produksi tetap berjalan. Terkait hal ini, para produsen tahu dan tempe meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga kedelai. Jika harga terus melambung, mereka mengancam akan demo turun ke jalan dan mogok produksi. Sangat besar, karena ya sekarang ini banyak yang udah mulai merugi juga ada, dan yang kalau berkurang udah pastilah keuntungannya berkurang. Tapi sebagian masih tetap bertahan, banyak yang bertahan. Semuanya masih bertahan. Bertahan semuanya. Cuman ya kalau terus naik begini ya mungkin ada yang nggak bertahan, ada yang nggak bisa bertahan. Pemirsa, melemahnya rupiah membuat harga kedelai impor melonjak drastis. Ya, perajin tempe dan tahu di sejumlah daerah memilih mengecilkan ukuran demi bisa bertahan. Melonjaknya harga kedelai impor berdampak pada produksi tahu dan tempe di sejumlah daerah di Pulau Jawa. Pengrajin tahu dan tempe di Majalengka, Jawa Barat harus mengurangi ukuran dan takaran produksinya. Hal ini dilakukan sebagai upaya menghindari kebangkrutan usaha. Untuk tahu per biji masih dijual Rp500, sedangkan tempe per papan dijual Rp4.000. Sementara Tegal, Jawa Tengah, karena membengkaknya biaya produksi serta mahalnya harga plastik pembungkus tempe, mendorong para perajin tempe menaikkan harga jual tempe. Harga tempe yang dijual semula Rp10.000 ukuran 1 kg menjadi Rp13.000. Hal ini dilakukan karena sebulan terakhir harga kedelai sudah 2 kali naik. Saya juga kurang tahu kok naik terusan sampai sekarang nyampe 11.000. Makanya gimana ini nasib tukang tempe tahu tuh yang menggolang tempe tahu. Terus apalagi untuk pembungkusnya tempe plastik ya juga naik. Jadi mau diadu gimana nih jualnya itu agak susah. Hal yang sama juga terjadi di Jawa Timur. Para perajin tempe di Jember harus memutar otak agar usaha mereka tetap bertahan. Salah satunya dengan mengurangi takaran tempe tanpa menaikkan harga jual. Perajin mempertahankan harga tempe di angka Rp5.000 per bungkus. Namun ukuran atau bobot tempe dikurangi agar usahanya tidak mengalami kerugian. Meski ukuran tempe menjadi lebih kecil, para pelanggan masih tetap setia membeli produknya. Mereka memahami kondisi yang dihadapi para perajin akibat melonjaknya harga bahan baku. Para perajin tahu tempe berharap pemerintah agar dapat segera menstabilkan harga tukar rupiah agar kedelai impor kembali terjangkau. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih informasi lainnya, pemirsa, telah terjadi gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Gorontalo pada pukul 7:37 waktu Indonesia Tengah atau sekitar pukul 6:37 waktu Indonesia Barat tadi. Menurut informasi dari BMKG, pusat gempa berkekuatan magnitudo 7,7 terjadi di sekitar barat laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara dengan kedalaman 105 km. Gempa ini juga berpotensi menimbulkan tsunami dan gempa terjadi di saat sebagian besar masyarakat di Gorontalo akan mulai beraktivitas. Gempa terjadi cukup lama, warga juga merasakan pusing akibat gempa. Kami masih menunggu informasi terkini selanjutnya dari BMKG mengenai gempa di Gorontalo ini. Orang apa itu? Hari Senin, 8 Juni 2026, pukul 06.37 detik, waktu Indonesia bagian Barat, maaf saya ulang, pukul 06.37 menit, 42 detik waktu Indonesia bagian Barat, wilayah pantai selatan Mindanao, Filipina diguncang gempa tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 7,7. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 5,80 derajat lintang utara dan 125,14 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 244 km arah barat laut Pulau Karatung,
Sulawesi Utara pada kedalaman 47 km. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi lempeng. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik atau thrust fault. Gempa bumi ini dirasakan di kota Morotai, Halmahera Utara dengan skala intensitas 4 MMI atau pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah, di luar oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela atau pintu berderik dan dinding berbunyi. Di Kabupaten Gorontalo Utara dengan skala intensitas 3 hingga 4 MMI, setara dengan pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah, di luar oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela pintu berderik dan dinding berbunyi. Dan Batang 2, Ternate, Halmahera Barat, Gorontalo, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, Parigi Mutong, Manado, Minahasa, Palu, Bitung, Boltim, Halmahera Tengah dengan skala intensitas 3 MMI atau getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan ada truk yang sedang berlalu. Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini berpotensi tsunami dengan status siaga di Minahasa, Bolang Mangondo, Kota Manado, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Buol, Kepulauan Sangihe, Gorontalo, Kepulauan Talaut, Kepulauan Minahasa, Toli-Toli, Kota Palu, Donggala, Kota Ternate, Kota Bitung, dan status waspada di Kota Tidore, Bulungan, Nunukan, Halmahera, Kota Tarakan, Halmahera Utara, Kutai Timur, Minahasa Selatan, Kota Bontang, dan Berau. Rekomendasi sebagai arahan daerah terancam dengan status ancaman untuk siaga yang sudah saya sebutkan tadi, daerahnya, agar menjauhi pantai menuju tempat aman yang lebih tinggi. Untuk status ancaman waspada, diharapkan untuk menjauhi pantai, untuk tidak melakukan aktivitas di pinggir pantai dan di tepian sungai. Hingga pukul 7:11 waktu Indonesia bagian Barat, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 2 aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock dengan magnitud sebesar 6,7 dan 5,9. Informasi lainnya pemirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyiapkan sejumlah langkah untuk antisipasi meminimalisir dampak pelemahan rupiah terhadap industri farmasi. Hal tersebut diharapkan mampu menjaga keberlangsungan industri serta harga obat di pasaran tetap stabil. Badan Pengawas Obat dan Makanan menyiapkan sejumlah kebijakan relaksasi bagi industri farmasi untuk meredam dampak pelemahan rupiah terhadap pasokan bahan baku dan harga obat. Kepala PPOM Taruna Ikrar mengatakan pihaknya siap membantu pemerintah agar pelemahan rupiah tidak berdampak signifikan terhadap ketersediaan bahan baku maupun operasional industri farmasi nasional. Salah satu langkah yang disiapkan BPOM adalah memberi fleksibilitas lebih besar kepada industri untuk mengganti pasokan bahan baku tanpa proses perizinan yang panjang. Hal ini juga memudahkan perusahaan farmasi mencari sumber bahan baku dari negara lain ketika terjadi kenaikan harga atau gangguan pasok dari pemasok tertentu. Kami dari Badan POM ingin membantu pemerintah semaksimal mungkin supaya dampak dari pelemahan rupiah itu tidak berdampak signifikan terhadap ketersediaan bahan baku kita, dan kita berharap juga tidak berdampak signifikan terhadap apa yang kita sebut dengan industri-industri farmasi kita. Caranya dengan yang saya sebutkan tadi, variability aturan yang berhubungan dengan kebijakan yang dulunya sangat rigid. Yang kedua tentu perubahan pergantian bahan baku khususnya yang berhubungan dengan kemasan. Kita juga signifikan akan membuatkan aturan mempermudah industri. Seperti diketahui, pergerakan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat telah menyentuh angka lebih dari Rp18.000.
Pelemahan terjadi lantaran sentimen dari global maupun domestik. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengungkapkan posisi APBN periode Mei 2026 tercatat defisit 180,4 triliun rupiah. APBN Mei ini naik 763,2% secara tahunan yang didukung penerimaan pajak dan bea cukai yang tumbuh signifikan serta belanja negara yang meningkat. Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN sampai dengan 31 Mei 2026 mencapai 180,4 triliun rupiah atau setara 0,70% terhadap produk domestik bruto. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa saat konferensi pers APBN Kita edisi Juni 2026. Defisit ini tumbuh 763,2% secara tahunan dibandingkan dengan periode sama tahun lalu, yakni sebesar 20,9 triliun rupiah. Defisit ini disebabkan oleh selisih antara penerimaan negara keseluruhan sebesar 1.185 triliun rupiah hingga akhir Mei lalu. Pertumbuhannya mencapai 19,1% secara tahunan. Tercatat seluruh komponen penerimaan tumbuh positif. Menkyu Purbaya mengungkapkan penerimaan pajak terrealisasi 834,4 triliun rupiah atau tumbuh 22,1% dari 683,3 triliun rupiah pada Mei 2025. Sementara penerimaan kepabeanan dan cukai juga melanjutkan pertumbuhan positif dari April setelah sepanjang kuartal 1 2026 terkontraksi. Realisasinya mencapai 123,8 triliun rupiah atau tumbuh 0,7% secara tahunan. Target ya, kita selalu ingin mempercepat belanja saat mencapai 1.365,4 triliun rupiah yang merata nih. Kementerian lembaga 58,9% tumbuhnya, non kementerian lembaga 47%. Surplusnya jadi defisitnya mengalami triwulan sampai dengan Mei defisitnya 0,7. Jadi kalau lihat dari situ APBN kita amat aman. Tapi yang jelas bisa kita kendalikan utamanya kenapa? Karena pajak dan bea cukai ada perbaikan yang signifikan. Purbaya juga membantah kondisi APBN picu pelemahan rupiah. Purbaya menyebutkan pertumbuhan tinggi sejalan dengan strategi pemerintah untuk menyamaratakan belanja sepanjang tahun. Kemudian keseimbangan primer tercatat surplus sebesar 58,6 triliun rupiah. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meninjau pelaksanaan Sekolah Rakyat Tabanan Bali pada hari Minggu. Kedatangan Presiden Prabowo disambut siswa-siswa yang menari tarian kecak khas Bali. Presiden Prabowo Subianto meninjau pelaksanaan Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 di Tabanan Bali. Kedatangan Prabowo disambut dengan yel-yel dan tarian kecak khas Bali oleh para siswa. Presiden menyempatkan diri untuk menyaksikan penampilan para siswa sebelum masuk ke dalam aula sekolah rakyat. Dalam peninjauan ke sekolah itu, Presiden Prabowo juga disambut oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Presiden Prabowo kemudian mendengarkan kisah anak-anak yang mengenyam pendidikan di sekolah itu. Saat berpidato, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hidup rakyat Indonesia yang layak dan baik dimulai dari pendidikan. Pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan. Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah demi memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim. Program Sekolah Rakyat dirancang untuk membantu mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pemirsa, KPK menggeledah rumah mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Silmi Karim di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dari hasil penggeledahan, sejumlah kendaraan mewah disita. Sedikitnya
4 moge, 2 mobil Porsche, dan sejumlah sepeda mewah milik mantan Wakil Menteri IMIPAS Silmi Karim disita oleh KPK. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK menggeledah rumah Silmi di Jalan Brawijaya nomor 5 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selain menyita sejumlah kendaraan mewah, KPK juga mengumpulkan bukti-bukti lain. Silmi Karim dan 7 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA. Pemirsa, KPK gelar lelang barang mewah sitaan koruptor mulai dari sepatu, ponsel hingga mobil. Total ada 106 barang dari 26 terpidana korupsi. Dan berikut laporan rekan kami Jen Cahyani dari Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan KPK di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali mengumumkan pelaksanaan lelang barang hasil rampasan negara dari tindak pidana korupsi, dan ini di belakang saya ini ada beberapa mobil yang menjadi barang yang akan dilelang. Nah, dan tanggal lelangnya ini ada di tanggal 18 Juni nanti. Untuk rincian barang-barang yang dilelang ini diantaranya ada 7 unit mobil, kemudian ada unit sepeda motor, ada telepon genggam, ada aksesoris, kemudian ada mesin face recognition dan juga ada robot disinfektan. Dan ini pemirsa, untuk totalnya yang dilelang secara nasional terdapat 106 lot barang, dan ini berasal dari 26 terpidana korupsi yang kasusnya sudah inkrah. Dan dengan nilai total aset yang dilelang ini mencapai sekitar 311 miliar rupiah. Dan untuk barang yang paling mahal yang dilelang ini ada tanah dan bangunan di Bali dengan nilai sekitar 59,06 miliar rupiah. Dan pemirsa, nanti untuk proses lelangnya sendiri ini yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2026. Tapi selain itu, ini karena lelangnya bersifat online atau daring dan secara terbuka, jadi para penawar yang akan mengikuti lelang ini bisa memantau seperti itu harga-harga atau nominal-nominal lelangnya bagi semua yang mengikuti. Dan selain itu juga pemirsa, di tanggal 11 Juni nanti ini yang ingin menawar atau yang ingin mengikuti lelang juga dapat melihat langsung barang-barangnya di sini seperti apa, sehingga mereka bisa memasukkan nominalnya untuk nantinya pelaksanaan lelang tanggal 18 Juni 2026. Dan ini salah satunya juga pemirsa, ada sepeda motor yang juga masuk ke daftar barang yang dilelang untuk periode Juni 2026 ini pemirsa. Dan tentu saja ini baru sebagian atau ini baru barang lelang yang untuk bulan Juni. Dan tentu saja tadi kami juga sudah mendapatkan informasi dari Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi di KPK. Ini semuanya akan dilaksanakan secara terbuka, sehingga untuk step-stepnya lebih lanjut ini juga sudah tertera di website resmi dari KPK itu sendiri. Bagi semua yang ingin melakukan atau mengikuti lelang sendiri bisa dilihat sistemnya seperti apa. Dan tentu saja di tanggal 11 Juni ini bisa langsung melihat barangnya seperti apa dan bisa melakukan lelang di tanggal 18 Juni 2026. Dari Jakarta, Jen Cahyani bersama juru kamera Dila Aulia, iNews melaporkan. Gimana Nata? Ada yang tertarik dengan barang-barang yang tadi mentereng-mentereng itu? Tertarik sih tertarik, tapi enggak, soalnya itu barang haram, takutnya malah apes ntar. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan pemerintah belum berencana mengisi atau mengganti posisi Wakil Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan yang sebelumnya dijabat oleh Silmi Karim. Menurut Prasetyo, roda pemerintahan di Kementerian IMIPAS tetap berjalan normal meski posisi Wamen belum terisi. Untuk sementara belum ada rencana pengisian dari jabatan yang ditinggalkan oleh dua wamen yang sedang berproses hukum, karena juga posisinya kan wakil menteri ya. Artinya kegiatan atau tugas kementerian tersebut
yang dijalankan oleh menterinya masih dapat berjalan dengan normal gitu. Nanti kita lihat kalau memang kebutuhan kita hitung, kita harus melakukan perkuatan dengan menunjuk wakil menteri, yaitu nanti kita lihat setelah kita evaluasi. Pemirsa, Menteri HAM Natalius Pigai mengutarakan wacana jajaran pimpinan Polri diisi oleh sipil layaknya negara-negara maju. Kapolri Listio Sigit Prabowo menyebut Polri membuka ruang bagi sipil untuk duduk di jabatan Polri. Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan gagasan agar pejabat kepolisian bisa diisi oleh sipil. Hal ini sudah biasa dilakukan di negara-negara maju. Kapolri sebagai pucuk pimpinan tetap dipegang dari kepolisian, sementara jabatan strategis lainnya diisi oleh sipil, seperti jabatan manajerial, keuangan, teknologi, dan perencanaan. Dengan jabatan sipil di tubuh Polri bisa memberikan kesempatan kepada ASN Polri untuk menduduki jabatan strategis dan tidak berhenti di eselon 4. Seperti NYPD. Ya, NYPD itu pucuk pimpinannya sipil. Dulu sebelumnya dia Departemen Sanitasi. Sekarang menjadi kepala NYPD. Tapi kalau pemimpin khusus teknis operasional kepolisian, namanya Chief of Department, itu polisi. Tapi pimpinannya selalu sipil. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni mengkritik pernyataan Pigai. Sahroni minta Pigai fokus menjalankan tugasnya di bidang HAM. Karena jabatan di institusi kepolisian tengah dalam proses pembahasan RUU Polri di DPR. Bang Pigai, jangan usul yang enggak. Bang Pigai fokus aja sama membela siapapun dia pada hak-hak sebagai manusia. Rasanya itu lebih bermartabat daripada Bang Pigai mengusulkan jabatan pucuk pimpinan di kepolisian bisa diberikan oleh sipil. Bang, please Bang, Abang fokus saja kepada pekerjaan Abang, jangan ngurusin yang lain-lain. Sementara itu Kapolri memberikan ruang bagi sipil untuk dapat menduduki jabatan strategis di Polri. Hal ini juga menjadi timbal balik karena polisi juga bisa menjabat di luar struktur. Ya memang kita memberikan ruang resiprokal untuk ASN bisa masuk ke polisi. Oh, begitu. Jadi akan didorong direvisi. Pada saat kita diberikan ruang di luar struktur, maka kita juga memberikan ruang dari ASN di luar Polri untuk bisa masuk ke Polri. Saat ini revisi Undang-Undang Polri masih dalam pembahasan di DPR. Pemerintah menginginkan substansi yang direvisi dalam Undang-Undang Polri akan menguatkan pelayanan, pengayom, dan pelindung masyarakat. Tim Liputan Anyus melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik Kepala BGN yang baru, Nani Sudaryanti Dayang di Istana Negara Jakarta. Nani ditunjuk menggantikan Dadan Hindayana yang dicopot bersama dua wakilnya karena tersangkut kasus dugaan korupsi jual beli SPPG. Belum ditanyakan mengapa TNI aktif. Nani S. Dayang dijadwalkan akan dilantik bersama dua wakilnya, Agustina Arumsari dan Mayor TNI Terenggono. Nanik S. Dayang ditunjuk pemimpin BGN oleh Presiden Prabowo pada 2 Juni lalu. Perombakan di lingkungan BGN dilaksanakan sehari sebelum ketiga petinggi BGN ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola proyek MBG. Nanik dinilai mempunyai pengalaman di BGN karena sebelumnya menjabat sebagai wakil kepala BGN. Terima kasih teman-teman semua media yang sejauh ini memang sudah luar biasa. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini pelantikan Kepala BGN baru, kami sudah terhubung dengan rekan Jen Cahyani bersama dengan juru kamera Muhammad Fakih di Istana Negara Jakarta. Ya, selamat pagi Jen. Jen, bagaimana situasi terkini jelang pelantikan pimpinan baru MBG di sana? Silakan. Baik Priska, Nata dan juga pemirsa, sejauh ini informasi terbaru yang kami terima untuk pelantikan dari Kepala BGN yang baru, Nani S. Dayang, ini kemungkinan tidak dijadwalkan untuk hari ini karena hari ini meskipun memang ada atau diagendakan ada acara di Istana Negara, ini adalah acara penyerahan surat
ke surat kepercayaan atau letter of credentials dari 17 duta besar negara sahabat yang memang kemarin juga sudah disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Kamis lalu, yang menyampaikan kalau untuk pelantikan dari Kepala Bagian yang baru Nani SD yang ini kemungkinan akan dilaksanakan pada minggu ini, namun untuk tanggalnya belum diberitahukan. Namun masih belum pasti juga Priska, Nathan, dan juga pemirsa kapan pelantikan tersebut akan dilaksanakan. Namun yang sudah pasti adalah agenda hari ini adalah penyerahan 17 duta besar negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan atau letter of credentials kepada Presiden Prabowo Subianto yang pada hari Kamis lalu sudah dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk hari ini dilakukan penyerahan surat kepercayaan dari 17 duta besar negara sahabat tersebut. Dan tentu saja kami akan masih menunggu informasi terbaru terkait dengan kapan pelantikan dari Kepala Bagian baru Nani SD yang apakah juga akan dilakukan di hari yang sama atau hari ini ataukah dilakukan di hari yang lain. Namun kalau kita mengutip atau kalau kita merujuk kembali pada kalimat dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, memang mengatakan pada Kamis lalu bahwa pelantikan dari Kepala Bagian yang baru Nani SD yang ini akan dilakukan di waktu yang berbeda. Namun kami masih belum tahu apakah akan dilakukan di hari yang sama namun di acara yang berbeda ataukah di hari yang berbeda. Tentu saja nanti akan kami update informasinya kembali. Namun sejauh ini untuk di Istana Negara sendiri masih belum ada pergerakan karena untuk agenda hari ini sendiri nanti akan dilaksanakan pada pukul 12.30 siang waktu Indonesia Barat. Sementara itu Nata dan Priska. Ya, terima kasih Jen Cahyani dan juru kamera Muhammad Fakih telah melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, warga Bekasi Utara diresahkan dengan maraknya aksi buang sampah sembarangan sejumlah pengendara sepeda motor. Warga yang geram akhirnya memajang foto pelaku agar segera ditindak tegas. CCTV merekam dua pemotor yang membuang sampah sembarangan di Jalan Raya Perjuangan Bekasi Utara, Jawa Barat. Bahkan sejumlah pemotor lain juga melakukan aksi buang sampah sembarangan. Warga yang kesal dengan ulah kedua pengendara ini membuat sayembara dan memajang foto keduanya. Di lokasi lainnya, CCTV merekam Pak Sutri, pengendara motor yang membawa anak membuang sampah di depan rumah warga. Sontak kejadian ini meresahkan warga sekitar. Ya mungkin udah karena kecapean, bau juga sering, jadi dipantau CCTV kebetulan dapat kayaknya. Dapat kena CCTV. Warga berharap agar pelaku segera ditangkap dan ditindak tegas petugas yang berwenang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ide bagus tuh Nata ya, bisa kita tiru. Ya lagi maksudnya ngapain buang sampah di depan rumah orang? Coba kalau bisa kebayangin rumah kita kita sendiri juga nggak mau kan dibuangin sampah sama orang. Tiba-tiba pagi-pagi ada sampah siapa lagi ya kan? Beda-beda, ukurannya banyak banget. Untungnya sekarang tuh banyak CCTV di mana-mana. Di masing-masing rumah juga suka taruh CCTV. Selain untuk keamanan ternyata juga buat lihat nih siapa nih yang iseng nih ya. Siapa nih yang iseng-iseng pakai begini. Di capture, di print, tempel tuh gede-gede. Malu semalu-malu aja itu. Iya. Ya, kita informasi lainnya pemirsa, trofi Piala Dunia 2026 akhirnya tiba di Meksiko usai mengunjungi 75 kota di seluruh dunia. Legenda sepak bola Meksiko Roberto Carlos dan Hugo Sanchez mengangkat trofi di hadapan para pecinta sepak bola Meksiko. Kota Meksiko menyambut trofi resmi Piala Dunia 2026 sebagai pemberhentian terakhir dalam tur promosi global. Legenda sepak bola Meksiko Roberto Carlos dan Hugo Sanchez mengangkat trofi di hadapan para pemain sepak bola serta warga Mexico City.
Trofi ini memiliki tinggi hampir 30 cm dengan berat lebih dari 6 kg dan terbuat dari emas 18 karat. Nantinya, trofi ini akan diangkat oleh timnas sepak bola yang berhasil memenangkan gelar juara Piala Dunia. Está increíble, es la tercera vez que vengo a tomarme fotos con la Copa FIFA y yo tuve la suerte cuando era niña en el Mundial del 70, tenía 5 años y mi mamá nos llevó a conocer la Copa Jules Rimet, entonces estoy con mi hermana junto con el trofeo, entonces estoy con el Jules Rimet y con la Copa FIFA ahora. Sebelumnya, trofi Piala Dunia ini telah mengunjungi 75 kota di seluruh dunia. Adapun Piala Dunia 2026 akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Meksiko akan menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026 bersama Amerika Serikat dan Kanada. Ya pemirsa, usai sudah Sindo Today hari ini dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News atau melalui portal menghadirkan berita daerah, nasional dan internasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nata Arman. Dan saya Priska Papilaya. Pamit undur diri, terima kasih, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.